nggak sih, udah baca materi berkali-kali tetap aja belum ngerti. Tapi begitu guru jelasin sambil coret-coret di papan, langsung paham. Nah, hal ini karena setiap orang itu punya cara belajarnya sendiri-sendiri. Dan ternyata itu dipengaruhi sama gaya belajar, kepribadian, dan juga tipe intelijensi. Di video ini kita bakal bahas gimana ketiga hal tersebut berperan dalam proses belajar di kelas. Dalam psikologi pendidikan, ada 3 hal penting yang sering banget memengaruhi proses belajar kita, yaitu gaya belajar, kepribadian, dan intelijensi. Tapi, sebenarnya gaya belajar itu apaan sih? Nah, jadi gaya belajar itu cara paling nyaman dan efektif buat kita menerima dan mengelola informasi. Dan umumnya, gaya belajar itu dibagi jadi 3. Yang pertama yaitu visual. Soal ini suka belajar lewat gambar, warna, mimik, atau video. Yang kedua ada auditory. Lebih paham kalau mendengar penjelasan, diskusi, atau audio. Sedangkan kinestetik, belajar lewat gerakan, praktik langsung, atau eksperimen. Kalau kita udah tahu gaya belajar kita, tinggal disesuaikan aja caranya. Nih ada beberapa tips sederhana yang bisa dicoba sesuai gaya belajar kamu. Yang pertama, kalau kamu visual, gunakan highlighter, warna-warni, waktu nyatet. Yang kedua, bikin mind map atau diagram biar materi lebih jelas. Dan yang ketiga, belajar pakai video animasi atau infografis. Nah, jika kamu auditory, coba rekam suara kamu pas lagi baca, terus diputar ulang, diskusiin materi bareng teman atau kelompok belajar, dan dengerin podcast edukatif atau penjelasan audio. Sedangkan kalau kamu kinestetik, belajar sambil praktik langsung atau bikin simulasi kecil, gunakan alat bantu belajar yang bisa disentuh atau dipindah-pindah, dan gerakin badan sambil menghafal misalnya sambil jalan-jalan ringan. Sekarang kita bahas yang nggak kalah penting, yaitu intelijensi. Kadang kita mikir intelijensi itu cuma soal IQ atau jago matematika aja. Padahal menurut Howard Gardner, ada 8 tipe intelijensi yang dimiliki manusia. Dan tiap orang bisa punya tipe kecerdasan yang berbeda-beda. Bisa cerdas linguistik, logis matematis, visual spasial, musikal, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, atau mungkin cerdas naturalis. Jadi, kalau kamu ngerasa nggak jago di satu hal, mungkin kamu hebat di hal yang lainnya. Yang penting, kenalin potensi kamu dan belajar dengan cara yang paling kamu bangga. Selain gaya belajar dan intelijen, kepribadian juga berpengaruh banget ke cara kita belajar loh. Secara umum, kepribadian dibagi menjadi 2, introvert dan extrovert. Introvert biasanya lebih nyaman belajar sendiri, lebih suka mikir dalam hati dulu sebelum berbicara, dan butuh waktu buat ngumpulin energi. Sedangkan extrovert lebih semangat kalau ada interaksi, suka diskusi, ngobrol, dan belajar bareng orang lain. Biar makin tahu kepribadian kita bisa coba tes kepribadian online. Contohnya kayak gini, ini di website foto karakter ya. Kalian bisa coba juga dengan scan QR ini ya. Setelah masuk ke websitenya, kalian tinggal masukin email lalu mulai tesnya. Nanti akhir akan keluar deh hasilnya. Udah selesai, nah ini hasilnya. Oh, ternyata aku bikin introvert ya. Pantesan aku lebih nyaman kalau belajar sendiri dulu sebelum diskusi. Nah, karena ada 2 tipe kepribadian, lalu gimana ya cara kita sebagai guru menghadapinya di kelas? Mari kita coba simulasikan. Misalnya saja di kelas akan ada tugas presentasi. Coba lihat di sini. Siswa A adalah introvert, di mana dia lebih suka bekerja sendiri dan agak canggung kalau harus bicara di depan banyak orang. Sedangkan siswa B adalah ekstrovert, di mana dia lebih suka berinteraksi dan merasa nyaman saat berbicara di depan kelas. Lalu, bagaimana cara guru menghadapi situasi ini? Nah, untuk menyikapi situasi ini, guru dapat mengambil langkah dengan memberikan bimbingan kelompok khususnya dalam pembagian peran saat mengerjakan tugas. Sebagai contoh, siswa yang cenderung introvert dapat diberi tanggung jawab dalam menyusun materi. Sementara siswa yang lebih ekstrovert dapat dipercaya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. Dengan cara ini, siswa dapat memaksimalkan kemampuannya dalam mengerjakan tugas sesuai dengan tipe kepribadian mereka masing-masing. Dari video ini, kita belajar kalau setiap siswa itu punya gaya belajar, kepribadian, dan intelijensi yang berbeda-beda. Jadi,
Kalau guru paham itu, mereka bisa nyusun cara belajar yang lebih seru dan pas buat semua siswa. Yap, itu dia akhir dari video kali ini. Makasih banget udah nonton sampai habis. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.